kematian mistis umat manusia. Swedenborg dan Dostoyevsky, Wagner, Freud Jung, dan perwujudan pemikiran esoteris, arkaik modernisme, bolshevisme, okultis, Gandhi. Kegembiraan romantisisme awal dalam pengungkapan diri, dalam kegembiraan hewani hidup di dunia alam, berubah menjadi kegelisahan. Filsuf besar idealisme dari Jerman, Hegel, mengenali adanya kekuatan ini dalam sejarah. Semangat itu menipu kita, semangat itu memperdaya, semangat itu berdusta, semangat itu menang. Dianggap sebagai sebuah catatan tentang kehidupan batin umat manusia. Literatur paruh kedua abad ke-19 mengungkapkan suatu kegelapan mengerikan, sebuah krisis spiritual. Jika secara materialistis menjelaskan krisis ini sebagai keterasingan, secara esoteris memandangnya sebagai sebuah krisis spiritual. Dengan kata lain, ia melihat sebuah krisis yang disebabkan oleh roh, atau lebih khusus lagi oleh iblis. Eksponen besar dari pandangan ini bukanlah seseorang yang dihormati di kalangan akademisi seperti Hegel, atau bahkan okultis yang lebih terang-terangan seperti Schopenhauer, tetapi seorang pria yang berguling-guling di dalam lumpur. Swedenborg melihat kekuatan iblis bangkit dari kedalaman. Ia menubuatkan bahwa umat manusia bakal harus berhadapan dengan iblis di dunia dan di dalam diri mereka. Hari ini, Gereja Swedenborg adalah satu-satunya gerakan esoteris yang diakui oleh Dewan Nasional Gereja Swedia, dan ajaran-ajaran Swedenborg tetap berpengaruh terhadap eksponen kehidupan komunal, terutama terhadap kelompok-kelompok Amerika seperti kaum Quakers. Namun pada zamannya sendiri, ia seorang figur yang sedikit lebih berbahaya. Kewaskitaan Swedenborg yang sangat mendetail dan akurat membuatnya terkenal di dunia. Kalangan spiritualistis mencoba mengklaim ia sebagai salah satu dari anggota mereka sendiri. Swedenborg membantah mereka dengan mengatakan bahwa anugerah supernaturalnya khusus untuk dirinya sendiri dan mengabarkan terbitnya sebuah era baru. Dari pembacaannya atas Heaven and Hell, karya Swedenborg itulah Goethe memperoleh kesadarannya akan intrusi kekuatan supernatural jahat yang menimpa Faust. Dari Swedenborg lah Baudelaire memperoleh gagasannya tentang persesuaian, dan Balzac mengambil gagasannya tentang supernatural dalam Seraphita. Namun, barangkali pengaruh Swedenborg yang paling penting dan menjangkau jauh adalah terhadap Dostoyevsky, sebuah pengaruh yang akan menggelapkan suasana hati suatu era seluruhnya. Tokoh-tokoh utama karya Dostoyevsky ditempatkan di atas sebuah jurang. Selalu ada kesadaran tinggi tentang seberapa penting pilihan-pilihan kita, dan juga bahwa pilihan-pilihan itu mendatangi kita dalam berbagai macam samaran. Dalam Dostoyevsky, kita menemukan gagasan yang paradoksal bahwa mereka yang menghadapi dimensi supernatural jahat ini, walaupun mereka pencuri, pelacur, dan pembunuh, lebih dekat dengan surga daripada mereka yang pandangan dunianya nyaman, yang sengaja menghindar dari kejahatan dan menyangkal keberadaannya. Kristen Ortodoks Timur sudah kurang dogmatis dibandingkan rekannya di Barat dan lebih menghargai pengalaman spiritual individual. Dibesarkan dalam gereja ini, Dostoyevsky merasa bebas untuk menjelajahi batas-batas luar pengalaman spiritual untuk menggambarkan pertempuran antara kekuatan kegelapan dan kekuatan cahaya yang terjadi di alam yang hampir tidak disadari oleh kebanyakan orang. Perjalanan Dostoyevsky melalui neraka seperti Dante sebagian merupakan suatu perjalanan spiritual,
tetapi juga merupakan suatu perjalanan melalui neraka di bumi yang telah diciptakan manusia. Di sanalah dalam Dostoyevsky sebuah dorongan batu yang nantinya akan mencirikan seni pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 khas untuk mengetahui kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Pada saat meninggalnya Dostoyevsky, perpustakaannya ditemukan penuh dengan karya Swedenborg, termasuk catatannya tentang banyaknya neraka berbeda yang diciptakan oleh orang-orang dengan kapasitas kejahatan yang berbeda pula. Catatan-catatan Swedenborg tentang neraka yang ia kunjungi bukanlah rekaan. Mereka terlewatkan dari ontologi konvensional kita, asumsi sehari-hari yang berlaku tentang apa yang nyata dan apa yang tidak. Neraka mungkin pada awalnya tampak tidak berbeda dari dunia yang kita tinggali, tetapi kemudian secara bertahap anomali-anomali menunjukkan diri. Kita mungkin akan bertemu sekelompok orang yang ramah dan menyenangkan, orang-orang cabul yang suka merogol perempuan, tetapi mereka berbalik untuk menyambut kita, dan kita melihat mereka seperti kera berwajah garang, wajah yang mengerikan. Ajaran-ajaran kritik sastra non-esoteris telah melewatkan bagaimana bagian-bagian seperti berikut ini dari Crime and Punishment berasal langsung dari Swedenborg. Aku tidak percaya pada kehidupan akhirat, kata Raskolnikov. Svidrigailov duduk melamun. Dan bagaimana kalau hanya ada laba-laba di sana atau sesuatu yang sejenis itu, katanya tiba-tiba. Ia orang gila, pikir Raskolnikov. Kita selalu membayangkan keabadian sebagai sesuatu yang di luar konsepsi kita, sesuatu yang luas sekali, tetapi mengapa harus luas? Alih-alih bagaimana kalau itu di sebuah ruangan sempit, seperti sebuah pemandian di pedesaan, hitam, kotor dan ada laba-laba setiap sudut, dan itukah keabadian? Aku terkadang membayangkannya seperti itu. Tidak bisakah kau membayangkan apapun yang lebih adil dan lebih menghibur selain itu? Teriak Raskolnikov dengan perasaan sengsara. Lebih adil? Lalu bagaimana kita bisa tahu mungkin itulah keadilan? Dan kau tahu, itulah yang pastinya sudah kulakukan, jawab Svidrigailov dengan senyum samar. Jawaban mengerikan ini mengirimkan gelenyah dingin ke sekujur tubuh Raskolnikov. Dengan demikian pula Brother Kamarasov. Ketika Ivan mengalami mimpi buruk saat ia didatangi oleh iblis, baik Ivan maupun pembaca mempercayai bahwa ini hanyalah khayalan. Dostoyevsky sedang memberitahu pembacanya bahwa iblis dapat menyelinap melalui dimensi material. Tidak ada penulis lain yang begitu kuat dalam menyampaikan tentang arus bawah tanah kejahatan yang mendesak naik pada paruh kedua abad ke-19. Karyanya diresapi dengan suatu kesadaran akan hubungan penting dengan dunia lain yang misterius, yang beberapa di antaranya bagai neraka. Ada juga ekstremisme spiritual, kesadaran bahwa tidak ada jalan tengah, bahwa jika Anda tidak berlari menganut yang paling spiritual, iblis akan mengisi kekosongan itu. Mereka yang berusaha mengikuti jalan tengah tidak akan ada dimanapun. Sebagaimana Swedenborg, ia mengharapkan datangnya sebuah era baru, tetapi dalam kasus Dostoyevsky, hal ini muncul dari kesadaran akan sejarah yang sangat khas Rusia. Setiap hari aku pergi hutan kecil, tulis penyair Nikolai Lyev dalam sepucuk surat kepada seorang teman, dan duduk di sana dekat sebuah kapal kecil dan pohon pinus tua. Aku memikirkanmu, aku mencium matamu dan hatimu, oh ibu belantara. Surga roh, betapa penuh kebencian dan hitam tampaknya semua dunia yang katanya beradab, dan apa yang akan aku berikan, Golgota apa yang akan aku tanggung.
agar Amerika tidak mengganggu pada fajar berbulu biru itu. Di atas gubuk dongeng itu, Kristen Barat di antara mereka yang anugerah cerobohnya pada dunia harus kita anggap rasionalisme, materialisme, teknologi yang memperbudak, ketiadaan semangat, dan tergantikan oleh humanisme sentimental yang sia-sia. Ini adalah perspektif Rusia. Kristen Ortodoks telah mengambil jalan yang berbeda dari Kristen Romawi. Ortodoksi melestarikan dan memelihara doktrin-doktrin esoteris beberapa di antaranya dari masa pra-Kristen yang telah ditinggalkan atau dinyatakan sesat oleh Roma. Visi mistis dari Dionysius Areopagus terus menjelaskan Kristen Ortodoks dengan penekanannya pada pengalaman pribadi langsung atas alam rohani. Pada abad ke-7, teolog Bizantium Maximus sang Sahid menulis menganjurkan introspeksi yang disiplin, kehidupan yang monastik atau mengembara. Pencerahan harus dicari, tulisnya, dan dalam kasus yang ekstrim, seluruh tubuh akan tercerahkan juga. Fenomena yang sama dilaporkan oleh para biarawan dari Gunung Athos. Para biarawan yang khusyuk berdoa tiba-tiba akan menerangi seluruh gua atau sel mereka. Ini merupakan sebuah visi akan Tuhan Yesus yang dapat dicapai dengan latihan pernapasan ritmis, doa berulang-ulang, dan meditasi pada ikon-ikon. Di Rusia, gereja memberi penekanan pada kekuatan supernatural yang dapat dicapai setelah disiplin spiritual yang keras. Namun, kemudian pada abad ke-17, Patriark Ortodoks Rusia Nikon mereformasi dan memusatkan gereja. Kini terserah kepada para penganut lama Raskolniki untuk tetap menghidupkan kepercayaan dan disiplin spiritual umat Kristen awal tersebut. Masyarakat terlarang mereka dipaksa sembunyi-sembunyi, di mana mereka bertahan sebagai sebuah tradisi yang hidup. Dostoyevsky terus berhubungan dengan mereka sepanjang hidupnya. Dari tradisi penganut lama muncullah Straniki atau kaum pengembara, individu-individu soliter yang menanggalkan uang, pernikahan, paspor, dan semua dokumen resmi saat mereka bergerak ke sepenjuru negeri, menjanjikan visi-visi kegembiraan, penyembuhan, dan nubuat. Bila tertangkap, mereka akan disiksa, kadang-kadang dipenggal. Gereja lain yang muncul belakangan, yang muncul dari tradisi penganut lama, adalah Kristi, Masyarakat Tuhan, sebuah perkumpulan bawah tanah teraniaya yang terkenal karena asketisme ekstrim dan penolakan mereka terhadap dunia. Mereka konon bertemu pada siang hari, kadang-kadang di sebuah tempat terbuka di tengah hutan, diterangi cahaya lilin. Dengan telanjang di balik jubah putih, mereka menari dalam dua lingkaran. Para laki-laki di lingkaran dalam bergerak searah matahari, dan para perempuan di lingkaran luar bergerak ke arah lain, berlawanan dengan jarum jam. Tujuan dari upacara ini adalah pembebasan dari alam material dan kenaikan ke alam rohani. Mereka akan pingsan, berbicara dalam bahasa tertentu, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Ada rumor tentang pesta seks dalam pertemuan-pertemuan tengah malam ini, tetapi kisah kemungkinan mereka, seperti kaum Qatar, adalah para petapa seksual yang melatih sublimasi energi seksual
untuk tujuan-tujuan spiritual dan mistis. Rasputin muda tinggal di biara ortodoks Verkhovtye. Setempat ia bertemu dengan anggota Klisti. Doktrinnya sendiri tampaknya menjadi sebuah perkembangan yang radikal dengan menganjurkan ekstase spiritual yang dicapai melalui kelelahan seksual. Daging akan disalib, kematian kecil orgasme akan menjadi kematian mistis inisiasi. Setelah sebuah visi tentang Maria, di mana ia menyuruhnya untuk mengambil jalan hidup seorang pengembara, Rasputin berjalan 2 mil ke Gunung Athos. Dia pulang 2 tahun kemudian memancarkan suatu daya tarik yang kuat dan menunjukkan kekuatan ajaib penyembuhan. Pada 1903, ia tiba di Saint Petersburg. Di sana ia diangkat oleh penerima pengakuan dosa pribadi ke dalam keluarga kerajaan yang berkata, suara dari tanah Rusia lah yang berbicara melalui ia. Ia memperkenalkan Rasputin ke sebuah istana yang terlanjur terpesona dengan ide-ide esoteris dan bersemangat memperoleh pengalaman. Martinisme sudah banyak dibahas di dalam loji-loji Freemasonis Rusia. Le Maitre Philippe dan Papus telah mengunjungi istana Rusia pada 1901. Papus mengangkat Nicholas II menjadi kepala loji Martinis dan bertindak sebagai tabib dan penasihat spiritual Tsar tersebut. Ia konon memunculkan arwah ayah Tsar Alexander III yang menubuatkan kematian Nicholas II di tangan kaum revolusioner. Papus juga memperingatkan Tsar tentang terhadap pengaruh jahat dari Rasputin. Rasputin akan difitnah dan dibunuh oleh kaum Freemason. Tetapi pada 1916, tokoh sezamannya, inisiat besar Rudolf Steiner, mengatakan tentangnya, rakyat roh Rusia kini dapat bekerja melalui ia sendiri dan tidak melalui orang lain lagi. Bila saat bergerak menuju akhir abad ke-19, kita tidak melihat pada anak tangga tertinggi dari seni dan sastra, tetapi pada anak tangga berikutnya di bawah. Kita akan menemukan sastra dengan tema-tema gaib eksplisit yang akan mendominasi budaya populer pada abad ke-20. Oscar Wilde mendalami pengetahuan Ordo Fajar Emas. Karyanya The Picture of Dorian Gray, seperti karya Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll dan Mr. Hyde, membawa gagasan okultisme tentang doppelganger ke dalam arus kesadaran publik. Mr. James, Mr. James, pengajar dari Cambridge yang telah mendapatkan semacam pengakuan sebagai bapak cerita hantu, yang menerjemahkan banyak kitab Injil Apokrifa ke dalam bahasa Inggris, memberikan kuliah tentang ilmu-ilmu gaib di depan Eton Literary Society, dan menulis sebuah cerita berjudul Count Magnus di mana sang bangsawan, seorang alkemis, pergi berziarah ke tempat kelahiran Antikristus, sebuah kota bernama Khorazin. Fakta bahwa Khorazon adalah nama salah satu iblis yang melakukan percakapan panjang dengan Dee dan Kelly menunjukkan bahwa James tahu apa yang sedang ia bicarakan. Pada awal abad itu, Monster Frankenstein sudah ditulis, sebuah catatan fiksi tentang sosok makhluk hidup manusia dari Paracelsus menghadiri pesta rumah yang sama dengan Mary Shelley saat ia membayangkan monster tersebut. Teman Byron, Polidori, menulis sebuah kisah vampir awal, namun tentu saja versi yang paling terkenal adalah karya Bram Stoker, di mana tubuh yang diawetkan di dalam makam adalah semacam versi iblis dari Christian Rosenkreutz. Stoker sendiri adalah anggota OTO, Ordo Templi Orientis, sebuah perkumpulan rahasia yang mempraktikkan upacara magis.
ahli teosofi asal Ceko Gustav Meyrink akan menjelajahi tema yang sama dalam novelnya The Golem, yang pada gilirannya memengaruhi sinema ekspresionis Jerman. Konon dalam novel Labas, Huysmans membicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada ritual sihir hitam dari pengalaman pribadi pelanggar sumpahnya akan kerahasiaan. Aleister Crowley mencatat dengan persetujuan yang nyata bahwa ia meninggal karena kanker lidah sebagai salah satu akibatnya. Dalam seni, tema-tema gaib eksplisit dapat terlihat dalam simbolisme Gustav Moreau, Arnold Böcklin, dan Franz von Stark. Dalam mimpi-mimpi sadar Max Klinger, dalam seni erotis okultis aneh karya Felicien Rops yang dijuluki oleh seorang kritikus masa kini sebagai sosok setan sarkastis, Odilon Redon menulis tentang menyerahkan dirinya pada hukum-hukum rahasia. Sepanjang periode ini, roh materialisme sedang bekerja meraih kemenangan, menyusun versi materialistis atas filsafat esoteris. Kita telah membahas bagaimana gagasan-gagasan esoteris tentang evolusi spesies muncul dalam bentuk materialistis dalam teori Darwin. Kita juga telah melihat bagaimana para manipulator kejam dan sinis dari kaum Freemason Illuminati memberikan sebuah metodologi untuk kaum revolusioner pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19. Sekarang, materialisme dialektis dari Marx menerjemahkan cita-cita spiritual dari Saint-Germain daripada arah yang murni ekonomis. Okultisme juga memainkan peranan dalam pengembangan gagasan-gagasan Freud. Mentornya Charcot pada gilirannya telah diajari oleh okultis ternama dan penemu mesmerisme Anton Mesmer. Freud muda mempelajari Kabbalah dan menulis dengan persetujuan tentang telepati dan dengan berspekulasi bahwa hal itu mungkin saja sebuah bentuk komunikasi kuno yang digunakan oleh semua orang sebelum ditemukannya bahasa. Ia memperkenalkan ke dalam arus utama pemikiran sebuah gagasan yang dasarnya kabalistis, gagasan bahwa kesadaran mempunyai struktur ego. Misalnya, model pikiran yang dipopulerkan oleh Freud, superego, ego, dan id, dapat dipandang sebagai sebuah versi perwujudan dari model tripartit dalam Kabbalah. Bahkan, pada tingkat yang lebih dasar lagi, gagasan bahwa ada dorongan-dorongan yang independen dari titik kesadaran kita, tetapi yang dapat menimbanya dari luar, adalah sebuah versi yang sekuler dan materialis dari catatan esoteris tentang kesadaran. Dalam skema kehidupan Freud, kekuatan tersembunyi ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang seksual, bukan spiritual. Freud belakangan bereaksi terhadap akar esoteris dari gagasan-gagasannya dan menganggap bentuk kuno kesadaran yang darinya gagasan-gagasan itu berkembang sebagai sesuatu yang gila. Pengaruh esoteris terhadap murid Freud, Jung, bahkan lebih jelas lagi. Kita sudah membahas bagaimana ia menafsirkan proses alkimia sebagai penjelasan atas penyembuhan psikologis dan bagaimana
dan bagaimana ia mengidentifikasi apa yang dipandangnya sebagai 7 archetype besar ketidaksadaran kolektif dengan simbolisme 7 dewa planet. Dengan menafsirkan proses alkimia sebagai murni psikologis, ia menyangkal suatu tingkat makna yang dimaksudkan oleh para penulis alkimia bahwa latihan mental ini bisa memengaruhi materi secara supernatural, dan meskipun Jung memandang 7 archetype tersebut bertindak secara independen dari pikiran sadar, ia pastinya berhenti memandang mereka sebagai pusat-pusat kesadaran tanpa wujud yang bertindak benar-benar independen dari pikiran manusia. Akan tetapi, belakangan dalam masa hidupnya, pekerjaan Jung bersama fisikawan eksperimental Wolfgang Pauli mendorongnya untuk mengambil beberapa langkah di luar batas. Jung dan Pauli akhirnya percaya bahwa selain mekanisme yang murni fisika terkait atom menabrak atom, ada jaringan hubungan lain yang mengikat bersama peristiwa-peristiwa yang tidak terhubung secara fisika. Hubungan kausal non-fisik yang diciptakan oleh pikiran. Tokoh sezaman Jung, antropolog Prancis Henry Corbin, sedang meneliti praktik spiritual kaum sufi pada masa ini. Corbin akhirnya berkesimpulan bahwa para sufi bekerja bersama-sama dan bisa berkomunikasi dengan satu sama lain dalam ranah imajinasi objektif. Jung menciptakan istilah yang sama secara mandiri. Belakangan dalam masa hidupnya, penjelasan materialistis yang telah Freud coba berlakukan pada pengalaman spiritual juga menjadi bumerang baginya, dan ia menjadi terganggu oleh suatu perasaan yang disebutnya uncanny. Freud menulis esai tentang The Uncanny ketika ia berusia 62 tahun. Dengan memikirkan tentang apa yang paling ditakutinya, ia sedang berusaha menghentikan hal itu terjadi. Beberapa tahun sebelumnya, ia pernah mengalami angka 60 mendatanginya secara menerus. Tiket penitipan kopi, nomor kamar hotel, nomor kereta. Tampak baginya bahwa kosmos sedang berusaha mengatakan sesuatu kepadanya. Mungkin ia akan mati pada usia 62. Dalam esai yang sama, ia menggambarkan pengalaman berjalan mengelilingi labirin jalan-jalan di sebuah kota tua di Italia dan mendapati dirinya berada di distrik lampu merah. Ia mengambil apa yang menurutnya rute paling langsung untuk keluar dari distrik ini, tetapi segera mendapati dirinya kembali ke tengah-tengah tempat itu lagi. Hal ini tampaknya terjadi padanya berkali-kali, tidak peduli arah mana yang diambilnya. Pengalaman itu hanya bisa mengingatkan kita pada Francis Bacon, seolah-olah labirin tersebut berubah bentuk agar si pengembara tidak bisa menemukan jalan keluar. Sebagai hasil dari pengalaman ini, Freud mulai curiga bahwa mungkin ada suatu keterlibatan antara jiwanya dan kosmos, atau mungkin kosmos sedang menghasilkan makna-makna secara independen dari perantaraan manusia apapun, dan oleh karena itu mengarahkan makna-makna itu ke arahnya. Bila Freud dipaksa mengakui bahwa salah satu dari hal inilah yang terjadi, bahkan hanya dengan satu contoh, maka seluruh pandangan dunia yang materialistis akan hancur berkeping-keping. Freud secara alamiah ingin menghalang-halangi godaan ini.
Mereka membiarkannya mengalami suatu kondisi pikiran yang terganggu. Kolonisasi Eropa terhadap belahan dunia lain mendorong mengalirnya gagasan-gagasan esoteris ke arah lain. Suatu kolonisasi balasan terhadap Eropa. Kerajaan Inggris di India menyebabkan adanya publikasi dalam bahasa Inggris teks-teks Hindu esoteris, dan sebagai akibatnya esoterisme oriental tetap terwakili dengan baik di toko-toko buku di barat daripada esoterisme oksidental. Demikian pula koloni-koloni Prancis di Afrika Utara memberi warna sufi yang kuat pada esoterisme di wilayah-wilayah yang berbahasa Prancis. Terbaginya Polandia pada abad ke-19 menyebabkan penyebaran tradisi alkimia negara itu ke seluruh Eropa. Seluruh dukungan Rosicrucian asli bertahan di Eropa Tengah dalam bentuk antroposofi Rudolf Steiner. Revolusi Rusia yang menyebabkan kaum okultis yang telah berkerumun di istana Tsar melarikan diri, membantu memperkenalkan suatu aliran esoterisme ortodoks di barat, dan filosofi yang dipengaruhi oleh Sufi dan ortodoks di Gurdjieff dan Uspensky menjadi sangat berpengaruh di Eropa maupun di Amerika. Pada 1950, invasi Cina ke Tibet akan membantu penyebaran esoterisme Tibet ke seluruh dunia. Pada suatu masa ketika bagi banyak orang di barat, agama yang terlembakan negara bersiko menyusup menjadi sekadar formalisme belaka, dan bagi banyak orang tampaknya menjadi mandul dan kelelahan. Barangkali tidak akan mengherankan bila setiap orang yang cerdas mencapai suatu masa dalam hidup ketika ia ingin mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan dan kematian, dan apakah kehidupan dan alam semesta memiliki makna atau tidak, dan harus berusaha menemukan jawaban. Filsafat esoterik secara keseluruhan merupakan sekumpulan pemikiran yang paling kaya, paling dalam dan paling menarik mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Para seniman dan penulis terbaik menemukan cara untuk mengungkapkan apa artinya hidup pada suatu momen dalam sejarah. Seni besar pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-21 di satu sisi merupakan cerita dari umat manusia yang kesakitan dan kebingungan. Beberapa seniman dan penulis, termasuk beberapa di antaranya yang sangat hebat, memandang tepat ke wajah eksistensi tersebut dan memutuskan bahwa hal itu cukup tidak bermakna, bahwa kehidupan di bumi, kehidupan manusia adalah sebuah kecelakaan reaksi kimia, dan bahwa sebagaimana disimpulkan oleh Jean-Paul Sartre pada bagian akhir Lanausse, satu-satunya cara agar hidup dapat bermakna adalah jika kita memilih untuk menciptakan tujuan bagi diri kita sendiri. Juga benar bahwa beberapa seniman telah memperoleh kenikmatan besar dalam era material dan permukaannya yang mengilap. Modernisme tidak siap lagi ikonoklastis, namun pada akhir abad ke-19, tirani raja-raja, takhayul para gerejawan, dan moralitas berjuis yang menjemukan menjadi sasaran yang cukup lunak bagi para pengikut ikonoklasme. Penghancuran gambar dan patung dalam peribadatan agama. Banyak seniman besar era modern mekanis alam semesta telah menjadi ikon yang benar-benar ingin mereka hancurkan. Kita suka berpikir modernisme itu cerdas, penuh gaya,
selaras dengan era mesin, tidak sabar dengan otoritas dan dogma dari era-era sebelumnya. Semua ini memang benar, tetapi tidak ateistik, sebagaimana yang kadang-kadang kita juga suka pikirkan, setidaknya dalam pengertian radikal dan modern tentang ateistik. Pada kenyataannya, jika Anda ingin memandang esoterisme sebagai perlindungan takhayul kuno, maka itulah modernisme sesungguhnya. Semangat besar pemersatu modernisme sebagaimana yang menyatukan Picasso, Joyce, Malevich, Gaudi, Boyce, Borges, dan Calvino adalah suatu keinginan untuk merongrong dan menumbuhkan materialisme ilmiah yang berlaku. Perlu sedikit penelusuran ke dalam kehidupan para seniman dan penulis ini untuk melihat bahwa mereka semua sangat terlibat dalam okultisme dan bahwa esoterisme memberi mereka inti filsafat hidup dan pandangan estetika mereka. Kita mengambil Baudelaire dan Rimbaud sebagai titik awal yang representatif untuk modernisme. Terlalu mudah untuk menafsirkan kekacauan pengertian yang mereka anjurkan sebagai tujuan itu sendiri. Apa yang benar-benar mereka percaya adalah bahwa ketika alam material larut, wujud alam rohani akan hadir dengan sendirinya. Penyair menjadikan dirinya waskita, kata Rimbaud, dengan memutarbalikkan semua makna dengan cara yang panjang dan beralasan. Gauguin, Munch, Klee, dan Mondrian adalah para ahli teosofi. Teosofi Mondrian mengajarkan kepadanya adalah mungkin untuk melihat suatu realitas spiritual yang menyusun tampilan alam material. Gauguin memandang dirinya sedang menciptakan patung-patung yang seperti golems dapat dihidupkan oleh roh-roh tanpa wujud. Kandinsky, seperti Franz Marc, merupakan seorang murid Rudolf Steiner, tetapi pengaruh formatif besar terhadap lukisan-lukisan Kandinsky yang menuntut jalan pada abstraksi adalah bentuk-bentuk pemikiran yang dirasakan dalam suatu kondisi trans dan terekam oleh ahli teosofi Annie Besant dan C.W. Leadbeater. Klee menggambarkan dirinya bermeditasi pada mata ketika Malevich terpengaruh oleh Uspensky. Akar esoteris dalam karya seni Matisse mungkin tersembunyi dengan lebih baik, tetapi ia mengatakan bahwa kadang-kadang ia melihat suatu objek seperti sebatang tanaman. Ia berniat melukis selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai rohnya mulai mendesak dirinya untuk memberinya ekspresi. Arsitektur Gaudi yang dipengaruhi oleh Sufi yang secara flamboyan menggelorkan motif arabesk, di mana bentuk-bentuk bintang dan manusia bergabung dan berubah bentuk satu sama lain, mengajak pengunjung untuk berjalan memasuki suatu kondisi kesadaran yang berubah. Spanyol barangkali merupakan negara di Eropa tempat supernatural berada paling dekat ke permukaan keseharian. Picasso, seniman magi besar modernisme, selalu memiliki perasaan yang kuat akan campur tangan alam rohani. Sewaktu masih bocah, ia diyakini oleh beberapa temannya memiliki kemampuan supernatural seperti membaca pikiran dan meramal. Sebab ia melakukan perjalanan ke Prancis, Max Jacob, Eric Satie, Apollinaire, Georges Bataille, Jean Cocteau,
dan yang lain-lain, menginisiasinya ke dalam sebuah tradisi okultisme modern. Picasso seringkali menggunakan tema-tema esoterik dalam karyanya. Kadang-kadang ia melukis dirinya sebagai sosok Harlequin. Sosok ini berkaitan dengan Carmel dan dunia bawah, terutama di kampung halamannya Barcelona, di mana kemainan Harlequin tepat terhadap kematian dihidupkan lagi setiap tahunnya dalam karnaval jalanan. Temannya Apollinaire kadang-kadang menyebutnya sebagai Harlequin Trismegistus. Pada waktu lain, Picasso menggambarkan dirinya dalam sebuah gambar dari tarot, tertahan antara alam material dan alam rohani. Dalam analisis terhadap sebuah lukisan buatan 1934 tentang adu banteng khas Spanyol, sebuah karya yang lama terabaikan, Mark Harris menyoroti tema Parsifal. Esai yang merupakan suatu contoh yang menginspirasi tentang bagaimana pemikiran esoteris dapat menjelaskan dimensi-dimensi yang tertutup bagi kritik konvensional. Pada masa mudanya, Picasso pernah menjadi anggota pendiri sebuah kelompok bernama Valhalla yang dibentuk untuk mempelajari aspek-aspek mistis dari Wagner. Lukisan tersebut menggambarkan adegan dalam opera Wagner ketika sang penyihir hitam melemparkan tombak Longinus ke arah Parsifal, tetapi karena Parsifal kini sudah diinisiasi, tombak itu hanya melayang di atas kepalanya. Georges Bataille meneliti Mithraisme, dan pada 1901 Picasso membuat serangkaian lukisan yang menggambarkan wanita mengenakan topi khas Mithraisme, sebuah simbol tradisi inisiasi. Lukisan buatan 1934 tersebut Harris menyatakan dengan yakin adalah suatu gambaran tentang sebuah inisiasi dunia bawah. Seperti Dante dan Dostoyevsky sebelum dirinya, ia menunjukkan bahwa neraka yang harus dilewati sang kandidat dimulai dengan neraka keinginannya sendiri. Neraka terletak di alam lain, tetapi kehidupan ini juga bagai neraka, dan neraka sesuai dengan watak zaman. Lukisan ini merupakan sebuah penggambaran tentang salah satu tema besar Picasso. Dunia kita sedang hancur, terpecah-pecah oleh suatu ledakan kekuatan kejahatan bawah tanah. Sebagai seniman inisiatif, Picasso bisa mengubah dunia, bisa menjadi sesosok dewa kesuburan yang dilahirkan kembali, tetapi ia akan melakukannya tidak dalam pengertian kanon konvensional terkait keindahan. Ia akan menyatukan kembali yang terbuang, yang hancur, yang buruk dengan cara-cara yang baru yang indah. Pelukis abstrak konseptual Yves Klein telah menemukan pemikiran esoteris ketika ia kebetulan membaca sebuah buku karya pendukung modern filsafat Rosicrucian Max Heindel yang telah diinisiasi oleh Rudolf Steiner, tetapi memisahkan diri untuk mendirikan gerakan Rosicruciannya sendiri dengan mengharapkan adanya transfigurasi materi. Klein memaksudkan seninya untuk membuka sebuah era luar angkasa baru yang digambarkan dalam kanvas-kanvas biru laut yang tak terputus oleh garis dan bentuk. Dalam era barunya, jiwa manusia yang bebas dari batasan materi dan bentuk akan melayang dan mengapung. Para penulis besar abad ke-20 juga mendalami pemikiran esoteris, terinspirasi oleh rumor tentang William Blake dan agama seksualnya W.B. Yeats, dan istri yang masih muda Georgie awalnya menelusuri hubungan langsung antara penyatuan seksual dan spiritual yang ditemukan dalam The Zohar, lalu praktik yoga tantra. Yeats bahkan menjalani vasektomi dengan harapan bahwa dengan membentuk aliran air mani akan membantu membangun energi yang dibutuhkan untuk satu kondisi yang visioner. Tidak hanya percobaan, mereka menghasilkan lebih dari 4.000 halaman tulisan otomatis yang terinspirasi oleh roh, tetapi Yeats tetap muda secara seksual sampai usia tua dan menulis beberapa puisinya yang paling luar biasa pada saat itu. Ia menyanjung cinta yang menggerakkan matahari. Yeats juga
merupakan anggota dari Ordo Fajar Emar sekaligus perkumpulan teosofi, mempelajari hermetika, menulis terang-terangan tentang sihir, dan sebuah pendahuluan untuk sebuah edisi populer Yoga Sutras of Patanjali, Ulysses, dan Finnegan's Wake karya Joyce menunjukkan kekerabannya dengan Hindu dan ajaran Hermetisme, termasuk kutipan langsung dari Swedenborg, Madame Blavatsky, dan Eliphas Levi. Puisi-puisi T.S. Eliot juga menggunakan referensi okultisme dalam suatu cara yang eklektik. Eliot menghadiri pertemuan-pertemuan penganut teosofi dari kelompok Kes yang memisahkan diri yang dihadiri oleh Ezra Pound, Wyndham Lewis, dan Gershom Scholem, cendekiawan besar mistisisme Yahudi. Namun barangkali pengaruh formatif terhadap sensibilitas puitiknya adalah filsafat dari Uspensky yang bahkan terpengaruh oleh Sufi, yang kuliah-kuliahnya juga ia hadiri. Bahkan 3 baris pertama yang terkenal dari puisi yang mungkin paling berpengaruh di Inggris pada abad ke-20, Four Quarters, tentang waktu masa lalu dan waktu masa depan yang terkandung dalam waktu masa kini, adalah sebuah parafrase dari filsafat Uspensky. Barangkali penulis paling okultis dari abad ke-20 dan sosok paling memenuhi diktum Rimbaud tentang menjadi sebuah medium adalah Fernando Pessoa. Ia menuliskan tentang menyimpan di dalam dirinya sendiri semua impian di dunia dan ingin mengalami seluruh alam semesta, realitasnya di dalam dirinya sendiri. Ia menunggu kembalinya yang tersembunyi yang telah dinantikan sejak permulaan zaman. Sementara itu, Pessoa mengosongkan dirinya sendiri seperti sebuah medium, memungkinkan dirinya sendiri untuk diambil alih oleh serangkaian kepribadian yang dengan nama-nama mereka ia menulis berbagai rangkaian puisi dengan nada yang sangat berbeda. Akulah kepandaian dalam daru, kata Bhagavad Gita. Akulah yang hidup dalam perbuatan, kata Hymn of Birth dari Gnostik. Pessoa mengenali sentimen ini untuk menggerakkan segala sesuatu dalam ruang dan waktu untuk membuat dunia lebih baik. Tidaklah cukup dengan mendorong sekeras mungkin. Kita butuh roh untuk bekerja melalui kita. Kita butuh semacam roh kepandaian tersebut. Dalam sastra akhir abad ke-20, Borges, Calvino, Salinger, dan Singer juga berurusan secara terbuka dengan tema-tema esoteris, seolah-olah mereka bekerja dengan pernyataan Karl Hans Stockhausen, bahkan bahwa semua penciptaan sejati membuat sesuatu yang sebelumnya tidak berkesadaran menjadi berkesadaran dari ranah esoteris. Antroposofi Rudolf Steiner sangat berpengaruh tidak hanya terhadap Kandinsky, Marx, dan Beuys, tetapi juga terhadap William Golding dan Doris Lessing, yang keduanya tinggal dalam masyarakat antroposofis. Menjadi sebuah tanda dari cara aneh penyebaran pengaruh esoteris bahwa dua penulis yang berbeda seperti C.S. Lewis dan Saul Bellow diperkenalkan pada banyak filsafat esoteris oleh guru spiritual yang sama, pengaruh antroposofi Owen Buffett. Apakah selalu benar bila mengatakan bahwa para penulis pada zamannya tertarik dengan gagasan-gagasan esoteris? Kita tentu saja bisa melihat pengaruh esoterisme baik terhadap Saul Bellow maupun John Updike, dan dua novelis terkemuka yang menulis dalam bahasa Inggris pada pergantian abad. Beberapa korespondensi Bellow dengan Buffett telah diterbitkan. Updike telah menulis sebuah novel yang sangat okultis dalam The Witches of Eastwick, tetapi barangkali yang lebih mencolok adalah bagian ini dari novel terbarunya Villages. Seks adalah sebuah delirium terprogram yang membalikkan kematian dengan substansi kematian itu sendiri. Ia adalah ruang gelap di antara bintang-bintang yang memberikan zat manis di dalam setiap pembuluh darah dan celah kita.
Bagian-bagian dari diri kita yang menurut kesopanan konvensional disebut memalukan menjadi diagungkan. Kita diberitahu bahwa kita bersinar. Bagian ini menjangkau tepat ke jantung permasalahan yang ada di antara pandangan dunia eksoteris dan kebalikannya. Menurut para pemikir esoteris, hidup dalam lingkungan yang mekanis, industrial, dan digital memiliki sebuah efek mematikan terhadap proses mental kita. Dorongan beton, plastik, logam, listrik yang memantul-mantul dari layar diinternalisasi menghasilkan sebuah gurun tandus hampa yang tidak memperbarui dirinya sendiri. Sebuah pergerakan sadar dalam kesadaran diperlukan untuk kembali membuka diri kita terhadap pengaruh yang mengalir bebas dan menghidupkan kembali dari alam rohani. Pada 1789, pasukan malaikat yang dipimpin oleh Santo Mikhail meraih kemenangan di surga. Namun agar kemenangan ini menjadi penentu, bakal harus diperjuangkan lagi di bumi. Pada 28 Juni 1914, Rasputin dikuasai oleh sebuah persekongkolan untuk membunuhnya. Pada hari yang sama, Archduke Ferdinand dari Austria dibunuh. Terjadilah malapetaka. Jadi di dalam itu menekan jualannya kayak gitu. Banyak yang telah ditulis tentang pengaruh gaib jahat di Jerman pada awal abad ke-20. Yang kurang dikenal adalah kisah tentang pengaruh gaib di Rusia pada masa revolusi. Kita telah membahas Santo Martin, Papus, dan Rasputin. Yang sangat sedikit diketahui adalah pengaruh gaib di belakang musuh-musuh mereka, kaum komunis revolusioner. Seperti yang sudah saya katakan, Marxisme dapat dipandang sebagai suatu pembiakan kembali yang materialistis atas cita-cita persaudaraan Freemasonry, suatu sel revolusioner yang dimulai oleh Lenin dan Trotsky, meniru metode kerja Weishaupt. Marx, Engels, dan Trotsky adalah Freemason. Lenin adalah seorang Freemason tingkat ke-31, anggota dari beberapa loji, termasuk loji 9 saudari, loji paling penting yang telah disusupi oleh filosofi nihilisme dari Illuminati. Lenin dan Trotsky mengobarkan perang terhadap Tuhan. Akan tetapi, ada sebuah misteri yang lebih dalam lagi di sini. Bagaimana orang seperti Lenin mampu memengaruhi jutaan orang sesuai kehendaknya. Ini tampaknya melampaui strategi-strategi jahat Weishaupt. Penelitian militer AS terhadap cara-cara gaib untuk mendapatkan keuntungan atas Uni Soviet telah terdokumentasikan dengan baik. Pelaku kunci telah memberikan kesaksian yang tampaknya autentik, walaupun hasilnya tampaknya cukup terbatas. Apa yang sekarang baru mulai muncul adalah penggunaan okultisme yang jauh lebih ekstrem dan berhasil oleh lembaga-lembaga pemerintahan Uni Soviet. Beberapa inisiat yang enggan-engganan telah selamat untuk mengungkapkan tentang inisiasi merah, tentang pelatihan untuk menjadi agen-agen rahasia yang berlangsung di bekas-bekas biara. Tampaknya teknik-teknik okultisme juga digunakan untuk memperkuat keinginan ke suatu tingkat yang supernatural dengan mengeksploitasi energi-energi psikis dari korban penyiksaan dan korban persembahan. Hanya orang yang telah membunuh dengan alasan itu bisa menjadi seorang inisiat merah. Tentu saja kita pernah melihat bentuk ilmu hitam seperti ini sebelumnya dalam budaya piramida di Amerika. Dalam sejarah rahasia, Lenin adalah reinkarnasi dari seorang imam tinggi yang lahir kembali untuk melawan kedatangan kedua dewa matahari. Dan ketika Trotsky dalam pelarian dari kawan-kawan lamanya bersembunyi di Meksiko, ia sedang pulang ke tanah air. Gambaran Lenin sebagai reinkarnasi yang dilestarikan dari seorang inisiat tradisi piramida bergema sekaligus sedikit absurd bagi sensibilitas modern. Ironisnya, barangkali
Gambaran ini tampaknya merangkum semangat modernisme, mencampurkan yang ikonik dengan yang tidak biasa, kebaruan yang murah, dangkal, bahkan rendahan, dengan kebijaksanaan okultisme kuno. Sudah ada perdebatan tertentu di lingkaran okultisme tentang seberapa banyak kebijakan esoteris yang seharusnya dipublikasikan, berapa banyak gunanya dalam perang melawan materialisme, dan berapa besar bahayanya. Kita kembali ke India, tempat sejarah pasca Atlantis berawal. Saat mendekati akhir sejarah ini, kita berada dalam posisi yang tepat untuk melihat seberapa jauh umat manusia telah berevolusi dari makhluk yang berpikiran komunal dari zaman dulu, yang memiliki sedikit saja kesadaran akan dunia di sekelilingnya dan sedikit saja kesadaran akan kehidupan batin. Dalam Gandhi, kita melihat ada pemikiran bebas, kehendak bebas, dan cinta bebas individual. Inilah seseorang yang telah begitu memperluas kesadarannya akan diri sendiri sehingga ia mampu membuat titik balik dalam kisah pribadinya. Narasi batinnya sendiri menjadi titik balik dalam sejarah dunia. Gandhi berdiri dalam suatu perwujudan besar dari bentuk kesadaran baru yang sepanjang sejarah telah berusaha dikembangkan oleh perkumpulan-perkumpulan rahasia. Barangkali menjadi sebuah ironi kecil, sekaligus menjadi sebuah tanda dari jangkauan global perkumpulan-perkumpulan rahasia, bahwa Gandhi yang berasal dari negeri para resi mula-mula mempelajari gagasan-gagasan esoteris dari teosofi campuran Rusia, Inggris, Mesir, Amerika, seperti yang diajarkan oleh Madame Blavatsky. Sebagai seorang pemuda, Gandhi menggambarkan dirinya jatuh cinta dengan kekaisaran Inggris. Karena secara alamiah baik hati, ia melihat yang terbaik dalam diri orang-orang Inggris yang tulus dan adil yang memerintah negara asalnya sebagai sebuah koloni. Akan tetapi, semakin dewasa, ia mulai melihat realitas yang lebih dalam lagi. Di balik kesadaran yang banyak digembar-gemborkan tersebut, ia melihat misalnya adanya ketidakadilan beban pajak dari luar negeri, dan terutama tiadanya kebebasan dia untuk menentukan nasibnya sendiri, dipengaruhi sebagian oleh filsafat pembangkangan dari transendentalis Amerika Henry Thoreau, dan juga oleh kritikus seni dan sosial John Ruskin. Gandhi mulai mengubah dunia menjadi jungkir balik keluar dalam. Pada 1906, pada usia 36 tahun, Gandhi menghentikan hubungan seksual dengan istrinya. Disiplin spiritualitasnya yang melibatkan pekerjaan sehari-hari, memutar roda tenun dengan tangan sebagai untuk mendorong sebuah metode menenun kain yang akan menyediakan lapangan kerja bagi kaum miskin, tetapi juga karena ia percaya bahwa saat ia mengerjakan kain, ia juga sedang mengerjakan tubuh nabatinya sendiri. Ia bisa menguasai tubuhnya dalam dimensinya yang berbeda. Ia bisa mengembangkan apa yang disebutnya kekuatan jiwa. Ia percaya bahwa kosmos diatur oleh kebenaran dan oleh hukum-hukum kebenaran, dan bahwa dengan bertindak sesuai hukum-hukum ini, seseorang akan meraih satyagraha, kekuatan kebenaran dan kasih sayang. Misalnya, jika Anda mempercayai lawan Anda tanpa gagal, Anda pada akhirnya akan memengaruhinya untuk bertindak dalam cara yang dapat dipercaya, baik melalui pengaruh psikologis maupun yang terpenting melalui pengaruh yang supernatural. Demikian pula, bila diserang, Anda harus berusaha bebas dari semua pikiran kemarahan dan kebencian terhadap penyerang Anda. Ikuti filosofi ini, ajar Gandhi, dan Anda akan bebas dari rasa takut terhadap raja, orang, perampok, harimau, bahkan kematian. Kapal India sedang diekspor ke Inggris ke pabrik-pabrik tekstil di Lancashire, kemudian dijual kembali ke India dengan keuntungan di pihak Inggris dan kerugian di pihak India. Sambil duduk di roda tenunnya, ia berkata,
sudah menjadi keyakinan saya yang pasti bahwa dengan setiap benang yang saya tarik, saya sedang memintal nasib India. Dalam pemikiran jungkir balik yang khas, perkumpulan rahasia tersebut, Gandhi menyalahkan orang-orang India, bukan orang-orang Inggris atas penjajahan India, dengan menunjukkan bahwa 100.000 orang Inggris tidak akan mampu mengendalikan 300 juta orang India kecuali mereka menyetujuinya. Pada 26 Januari 1929, ia meminta orang-orang untuk menyatakan hari kemerdekaan di kota-kota dan desa-desa di seluruh India. Ia meminta pemboikotan pengadilan, pemilihan umum, dan sekolah. Ia juga memilih untuk menentang monopoli pemerintah Inggris dalam pembuatan garam, yang berarti bahwa rakyat India harus membeli garam dari Inggris meskipun produk itu melimpah ruah di sekeliling pantai mereka sendiri. Pada Maret 1930, Gandhi yang berusia 60 tahun itu mulai berangkat dengan tongkat di tangan, jalan kaki 24 hari ke laut. Ribuan orang bergabung dengannya. Akhirnya ia mengarungi laut untuk melakukan ritual pemurnian, kemudian membungkuk dan meraup segenggam kecil garam. Kerumunan menyorakinya sebagai pembebas. Kekuatan jiwa Gandhi sedemikian rupa sehingga ia bertemu tentara bersenjata. Mereka mau menurunkan senjata mereka. Umat Hindu dan Muslim saling memaafkan di depannya. Pemenjaraan Gandhi dan mogok makannya melemahkan kehendak moral pemerintah Inggris mengarah pada kemerdekaan India pada 1947. Kekaisaran terbesar di dunia tersebut sudah pernah terlihat luluh. Dalam sejarah ini, kita telah menelusuri kehidupan para pemimpin besar seperti Alexander Agung dan Napoleon. Di satu sisi, Gandhi jauh lebih besar daripada salah satu dari mereka. Ia percaya kekuatan jiwa bisa menangkis kekuatan militer terbesar, karena niat di balik suatu tindakan bisa memiliki efek yang lebih besar dan lebih meluas daripada tindakan itu sendiri. Gandhi seorang Hindu yang taat, tetapi ia menjalani hidup menurut hukum-hukum yang lebih dalam, sebagaimana yang juga tercantum dalam khotbah di atas bukit. Saat berbicara kepada faksi-faksi Hindu dan Muslim yang bermusuhan, ia berpendapat bahwa seseorang yang semangat pengorbanan dirinya tidak melampaui masyarakatnya sendiri akhirnya menjadi egois dan menjadikan masyarakatnya egois. Semangat pengorbanan diri sendiri, katanya, harus menjangkau seluruh dunia. Seperti Santo Francis, ia mencintai seluruh dunia.